teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk pertama kali dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi. Teori ini dikemukakan pada tahun 1983. Dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Howard Gardner mengemukakan 7 teori kecerdasan. Kemudian pada tahun 1990, kecerdasan majemuk bertambah menjadi 8 kecerdasan. Setelah itu pada tahun 1998, teori kecerdasan majemuk bertambah menjadi 9 kecerdasan. Teman-teman, kita masuk pada poin kecerdasannya. Kecerdasan yang pertama yakni kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa ini yakni seseorang memiliki kemampuan dalam mengolah kata terkait membaca, menulis, memahami suatu teks. Nah, untuk kecerdasan ini, seseorang yang memilikinya tuh biasanya memiliki profesi sebagai penulis, jurnalis, dan juga pembicara atau MC. Masuk pada yang kedua yakni kecerdasan logika atau matematika. Seseorang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan dalam berpikir logis, menganalisis pola, dan juga dapat memecahkan masalah berupa angka ataupun sebab akibat. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan ini memiliki profesi sebagai seorang ilmuwan, akuntan, atau juga seorang programmer. Jadi teman-teman yang memiliki kecerdasan logika atau matematika dapat menjadi seorang ilmuwan ataupun seorang akuntan. Kecerdasan yang ketiga yakni kecerdasan visual spasial, yakni seseorang yang memiliki kemampuan untuk membayangkan bentuk, ruang, ataupun gambar secara akurat. Biasanya seseorang dengan kemampuan ini memiliki profesi sebagai seorang arsitektur. Nah, kita dapat lihat bahwa seorang arsitek dapat membuat gambar dena bangunan. Selain itu juga ada desainer. Biasanya desainer akan mendesain sebuah baju sebelum dirancang. Selain itu juga ada ilustrator. Nah, itu dia teman-teman, kecerdasan visual spasial. Selanjutnya, keempat, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terkoordinasi untuk mengekspresikan ide ataupun melakukan aktivitas fisik. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan ini ia berprofesi sebagai atlet, penari yang suka dance seperti idol K-pop, dan juga seorang aktor. Nah, itu dia teman-teman. Ya, seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Yang kelima, kecerdasan musikal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini, ia mampu memahami nada, ritme, melodi, dan juga bunyi. Biasanya seseorang yang memiliki kemampuan ini, dia berprofesi sebagai seorang komposer, penyanyi, dan juga musisi. Musisi biasanya bisa menciptakan lagu. Nah, selain itu juga penyanyi dapat menyanyi dengan menggunakan nada-nada tertentu yang tidak dapat dikuasai atau dipahami orang awam. Yang selanjutnya, yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini yakni seseorang memiliki kemampuan dalam memahami seseorang. Memahami seseorang ini meliputi memahami emosinya, dapat memberikan motivasi, dan juga dapat mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kemampuan ini, ia berprofesi sebagai seorang guru, pemimpin, atau juga bisa menjadi seorang konselor. Nah, guru kan perlu mendidik seorang peserta didik. Nah, dalam mendidik itu dia perlu mengetahui bahwa peserta didik ini emosinya bagaimana, kemudian bagaimana cara untuk memotivasi dia jika dia mengalami rasa tidak percaya diri. Nah, untuk sebagai pemimpin, kita harus dapat mempertimbangkan antara mana yang baik dan mana yang harus diperbaiki agar kelompok yang ia pimpin dapat berjalan dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh yakni kecerdasan interpersonal, yakni kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri.
memahaminya tuh berupa emosinya bagaimana, kelemahannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, dan juga tujuan hidupnya. Jika seseorang memiliki kemampuan ini, ia dapat menjadi reflektor yang baik dan juga dia bisa merencanakan bagaimana dirinya ke depannya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Kita masuk pada kecerdasan yang ke-8, yakni kecerdasan naturalis. Biasanya kecerdasan ini yakni seseorang yang memiliki kemampuan mengenali dan juga mengelompokkan alam, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis biasanya ia minat di bidang yang mendalami ahli biologi atau juga menjadi seorang petani, bisa juga seseorang yang menyukai hal-hal yang berbau alam. Nah, mereka memiliki kecerdasan naturalis karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang lingkungan, alam sekitar, hewan, yang lebih besar dibandingkan kita orang-orang yang tidak terlalu mendalami tentang alam dan juga hewan. Baik, selanjutnya kita masuk pada kecerdasan yang terakhir yakni yang ke-9, kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang ketika ia mampu untuk memikirkan makna kehidupan, nilai, dan pertanyaan mendasar tentang keberadaan manusia. Biasanya, seseorang yang memiliki kecerdasan eksistensial ini, ia merupakan seorang filsuf, pemikir, dan juga tokoh spiritual. Nah, seorang filsuf itu biasanya ia mencari sebuah kebenaran tentang keberadaan atau bagaimana sehingga suatu ilmu pengetahuan itu bisa tercipta. Nah, itu merupakan kemampuan atau kecerdasan eksistensial yang dimiliki oleh seorang filsuf. Teman-teman, jadi dari teori kecerdasan majemuk, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan bukan hanya soal angka ataupun pandai berbicara. Bisa juga soal tubuh, emosi, musik, atau kemampuan memahami diri dan dunia. Semoga penyampaian materi tentang kecerdasan majemuk ini dapat memperluas pemahaman teman-teman terkait kecerdasan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.